Ini kondisi tanaman kelapa sawit di lahan eks tambang. Memang agak kurang terawat. Jadi memang kalau berkeinginan untuk melakukan tanaman penggembali di lahan eks tambang itu memang harus cukup banyak yang harus diperhatikan. Pertama, penggunaan bahan organik dan pembuatan tapak. Tapak di sini kita bisa menggunakan lingkaran berupa janjang kosong atau solid atau kompos yang lainnya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau tidak ya menguning. Kemudian di sebelah ini kita bisa melihat ini adalah limpasan tanah eks tambang yang memang pertama kali memang lahan ini tidak terawat. Tapi ini sebenarnya salah satu cara metode agar tanahnya tetap terjaga kelembabannya. Oleh karena itu keuntungan kayak pakis ini tidak dibuang, banyak sekali manfaatnya, terutama untuk masalah kelembabannya. Walaupun sebagian mengatakan ini termasuk merugi ya. Tapi kita bisa melihat di sini, ini contoh tanam kelapa sawit. Kebetulan ini kalau tidak salah ini PPKS ya. Yang ngambil, kita lihat, dan ini memang kurang terawat. Asli, mungkin Bapak kawan-kawan semua bisa melihat di postingan video saya sebelumnya. Ini ngambil dengan kondisi yang terawat. Tanahnya pun bisa kita lihat. Tanah sangat jelek sekali. Ini tanah limpasan. Tanaman kelapa sawit ini memang termasuk tanaman yang cukup tahan. Nah ini lihat tanahnya. Ini tanah limpasan, tanah buangan. Kalau yang sana bawah memang pasir. Ini lubang camoy. Tanah buangannya ke sana. Cuaca kurang bersahabat, kawan-kawan. Ini tanaman dengan kondisi yang kurang terawat, pembukaan tidak teratur, diproduksi panen ya paling dapat sekitar 200-300 kilo. Namun dengan kondisi harga yang cukup baik ini, alhamdulillah cukup terasa uangnya. Walaupun dapat 300 kilo ya lumayan. Kita ngelihat ini penyemprotan juga tidak teratur. Nah, wah hujan kawan-kawan, lumayan. Ini yang ngambil dari yang berondol. Kalau untuk di Sriwijaya Agro yang ngambil ini SJ6, buahnya memang besar-besar, tapi produktivitasnya secara literatur masih kalah dengan SJ1. 5 kiloan buahnya muter dengan pelepah bawah yang memang belum terbuang. Jadi yang harus diperhatikan untuk TM1 itu memang pelepah bawahnya belum dianjurkan untuk dibuang, kecuali yang sudah mati seperti ini. Nah, ini udah bisa nanti dibuang. Paling tidak ya mengeluarkan sedikit dana lah. Lihat. Karena tidak terawatnya kebun ini dulu, pertumbuhannya tidak seragam. Kita bisa melihat ini. Kami tidak tebang pilih, kawan-kawan. Hampir semua rata ada buahnya. Cuma memang ukurannya saja yang tidak menarik. Lihat. Sengaja dikasih pempes. Ini pondok kawan-kawan. Nih udah mulai habis buah.
Kemarin ini tidak turus, betul-betul tidak turus. Mana kesana pupuk susah sekali didapat waktu itu, sehingga dan kemudian mencari tenaga kerja di Bangka ini agak susah. Yang ambil yang sebelah sini agak bagus tanahnya, jadi pertumbuhannya pun cukup baik. Saya ada nanam juga Sriwijaya 5 tapi di pinggir-pinggir posisinya. Hampir setiap pokok ada buahnya. Ini hari Senin, besok atau Selasa kita panen. Ya lumayan lah buat beli susu anak. Karena memang intinya kita berkebun ini bukan buat cari istri baru, tapi untuk mendidik dan mensejahterakan keluarga lah. Anak, istri, kita pun tidak susah untuk bekal anak sekolah lah intinya. Lihat, ini betul-betul bekas TI loh ya. Tanahnya bolong-bolong, bawah itu sungai. Ini agak besar-besar ya buahnya. Ini ntar lagi baru kita mau pruning nanti. Saya akan buat video untuk pruningnya. Ini besar dia nih. Keliling buahnya. Di pelepahnya belum kita buang. Itu kawan-kawan, jangan ragu untuk menggunakan bibit unggul apapun produsen benihnya. Mau dia Topaz, PPKS, Sriwijaya, Damimas, Lonsum, Sri Supreme, TN1, gunakanlah benih unggul. Insya Allah kita tidak rugi. Cuman ingat, kalau sudah menggunakan benih unggul, perawatannya pun unggul. Jangan seperti ini ya. Ini kelihatan betul orangnya malas. Dan melakukan penyemprotan serampangan sehingga bawahnya mati. Dan ini merugikan karena akan menghambat pertumbuhan. Lihat. Bukit. Tuh lihat. Tuh pasir bekas TI semua itu. Ya, saudara. Alhamdulillah. Cari berkah kita. Hujan kawan-kawan. Pondok belum selesai. Karena yang buat pondok jatuh dari motor. Akhirnya malah tidak bisa melanjutkan tugasnya. Hujan. Lahan 1 hektar dengan 1 hektar lebih dengan jumlah pokok sekitar 170. Insya Allah udah mulai mengabdi. Ya lumayan lah untuk beli gula kopi. Untuk kawan-kawan yang memiliki lahan, jangan ragu. Karena tanam kelapa sawit itu dengan perawatan standar saja, asal dia benih unggul, insya Allah akan tetap menghasilkan. Apalagi kalau kita menggunakan perawatan yang cukup maksimal. Nah, bisa lihat di sana, daunnya agak kuning, bercak-bercak, kuning, transparan, itu kurang kalium, kelihatan betul. Tapi untuk borat tidak, karena borat memang sudah diaplikasikan kemarin. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan tanaman tidak seragam, ada yang agak besar, ada yang sedang, kecil. Ini karena sebagian besar adalah bibit sulaman, karena bibitnya dimakan sama tikus. Lumayan, ini ngambil. Nah ini kan, ini udah tinggi, besar pokoknya. Kalau yang ini masih kecil.
dan buahnya keliling. Oke, lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.